Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas 7 kedukaan Bunda Maria. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, Bunda Duka Cita adalah sematan gelar pada Maria, Ibu Yesus. Gelar ini mewakili duka cita Maria selama hidupnya. Ini menjadi subjek seni rupa esensial dalam Gereja Katolik. Bunda Duka Cita diperingati dalam liturgi setiap tanggal 15 September, sementara Jumat Kesedihannya juga dirayakan sebelum perubahan dari Konsili Vatikan II. 7 kesedihan atau kedukaan adalah peristiwa dalam kehidupan Bunda Maria yang menjadi devosi terkenal dan kemudian digambarkan dalam seni rupa. Berikut ini adalah devosi umum untuk penganut Katolik yang setiap hari berdoa Bapa Kami sebanyak 1 kali dan Salam Maria sebanyak 7 kali. 7 kedukaan Santa Perawan Maria itu biasa dilukiskan dengan hati Bunda Maria yang ditusuk dengan 7 pedang. Angka 7 mempunyai konotasi khusus dalam kitab suci, konotasi yang berhubungan erat dengan perjanjian kasih Allah yang lengkap, menyeluruh, dan tiada habisnya kepada umatnya. Permenungan ketujuh peristiwa ini bersifat devosional atau doa yang menjadi bagian dari praktek-praktek kesalehan rohani yang suci dan bermakna di dalam Gereja Katolik. Devosi ini dimaksudkan untuk meneguhkan orang yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban diri demi kemuliaan Allah dan kebaikan manusia di dunia. Melalui devosi ini, sambil merenungkan duka Bunda kita mohon peneguhan untuk kita semua agar kita tetap memiliki iman, harapan, dan kasih, dan semoga Allah berkenan melepaskan kita dari kesusahan dan derita dalam hidup ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah 7 duka cita yang dialami Bunda Maria dalam hidupnya. Duka cita pertama, nubuat Simeon. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa anak Maria, Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan. Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Dalam mimpi, malaikat berpesan kepada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan, di mana harus tinggal. Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Pedang ketiga, sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari. Membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, perjumpaan dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati, membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima,
Yesus wafat. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Waktu Yesus disalibkan, semua muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus, saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duka cita ketujuh, Yesus dimakamkan. Ada pepatah, "It is hard to lose a son or a daughter, but it is harder to bury Christ. To be most motherless is a tragedy, but to be Christless is hell." Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburnya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Saudari-saudara yang terkasih, perlu kita pahami bahwa 7 kesedihan tersebut tidak ada hubungannya dengan 5 peristiwa duka Rosario ya. Semoga dengan menghayati 7 kedukaan Bunda Maria itu, kita semakin diteguhkan bahwa apapun keadaan hidup kita tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan akan belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, anak-anaknya. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pembahasan kita tentang 7 kedukaan Bunda Maria. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas 7 kedukaan Bunda Maria. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, Bunda Duka Cita adalah sematan gelar pada Maria, Ibu Yesus. Gelar ini mewakili duka cita Maria selama hidupnya. Ini menjadi subjek seni rupa esensial dalam Gereja Katolik. Bunda Duka Cita diperingati dalam liturgi setiap tanggal 15 September, sementara Jumat Kesedihannya juga dirayakan sebelum perubahan dari Konsili Vatikan II. 7 kesedihan atau kedukaan adalah peristiwa dalam kehidupan Bunda Maria yang menjadi devosi terkenal dan kemudian digambarkan dalam seni rupa. Berikut ini adalah devosi umum untuk penganut Katolik yang setiap hari berdoa Bapa Kami sebanyak 1 kali dan Salam Maria sebanyak 7 kali. 7 kedukaan Santa Perawan Maria itu biasa dilukiskan dengan hati Bunda Maria yang ditusuk dengan 7 pedang. Angka 7 mempunyai konotasi khusus dalam kitab suci.
konotasi yang berhubungan erat dengan perjanjian kasih Allah yang lengkap, menyeluruh, dan tiada habisnya kepada umatnya. Permenungan ketujuh peristiwa ini bersifat devosional atau doa yang menjadi bagian dari praktek-praktek kesalehan rohani yang suci dan bermakna di dalam Gereja Katolik. Devosi ini dimaksudkan untuk meneguhkan orang yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban diri demi kemuliaan Allah dan kebaikan manusia di dunia. Melalui devosi ini, sambil merenungkan duka bunda kita mohon peneguhan untuk kita semua agar kita tetap memiliki iman, harapan, dan kasih, dan semoga Allah berkenan melepaskan kita dari kesusahan dan derita dalam hidup ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah 7 duka cita yang dialami Bunda Maria dalam hidupnya. Duka cita pertama, nubuat Simeon. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa anak Maria, Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan. Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Dalam mimpi, malaikat berpesan kepada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Di mana harus tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Pedang ketiga, sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari. Membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, perjumpaan dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati. Membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima, Yesus wafat. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Waktu Yesus disalibkan, semua muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita.
Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus. Saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duka cita ketujuh, Yesus dimakamkan. Ada pepatah, "It is hard to lose a son or a daughter, but it is harder to bury Christ. To be most motherless is a tragedy, but to be Christless is hell." Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburnya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Saudari-saudara yang terkasih, perlu kita pahami bahwa 7 kesedihan tersebut tidak ada hubungannya dengan 5 peristiwa duka Rosario ya. Semoga dengan menghayati 7 kedukaan Bunda Maria itu, kita semakin diteguhkan bahwa apapun keadaan hidup kita tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan akan belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, anak-anaknya. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pembahasan kita tentang 7 kedukaan Bunda Maria. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas 7 kedukaan Bunda Maria. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, Bunda Duka Cita adalah sematan gelar pada Maria, Ibu Yesus. Gelar ini mewakili duka cita Maria selama hidupnya. Ini menjadi subjek seni rupa esensial dalam Gereja Katolik. Bunda Duka Cita diperingati dalam liturgi setiap tanggal 15 September, sementara Jumat Kesedihannya juga dirayakan sebelum perubahan dari Konsili Vatikan II. 7 kesedihan atau kedukaan adalah peristiwa dalam kehidupan Bunda Maria yang menjadi devosi terkenal dan kemudian digambarkan dalam seni rupa. Berikut ini adalah devosi umum untuk penganut Katolik yang setiap hari berdoa Bapa Kami sebanyak 1 kali dan Salam Maria sebanyak 7 kali. 7 kedukaan Santa Perawan Maria itu biasa dilukiskan dengan hati Bunda Maria yang ditusuk dengan 7 pedang. Angka 7 mempunyai konotasi khusus dalam kitab suci, konotasi yang berhubungan erat dengan perjanjian kasih Allah yang lengkap, menyeluruh, dan tiada habisnya kepada umatnya. Permenungan ke-7 peristiwa ini bersifat devosional atau doa yang menjadi bagian dari praktek-praktek kesalehan rohani yang suci dan bermakna di dalam Gereja Katolik. Devosi ini dimaksudkan untuk meneguhkan orang yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban diri demi kemuliaan Allah dan kebaikan manusia di dunia. Melalui devosi ini, sambil merenungkan duka Bunda kita mohon peneguhan untuk kita semua agar kita tetap memiliki iman, harapan, dan kasih, dan semoga Allah berkenan melepaskan kita dari kesusahan dan derita dalam hidup ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah 7 duka cita yang dialami Bunda Maria dalam hidupnya. Duka cita pertama, nubuat Simeon. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa anak Maria, Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda perbantahan.
Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya. Duka cita kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Dalam mimpi, malaikat berpesan kepada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes. Ini merupakan pedang duka cita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Di mana harus tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Duka cita ketiga, hilangnya Yesus di bait Allah. Pedang ketiga, sesaat Maria dan Yosef kehilangan Yesus setelah mengunjungi bait Allah pada hari perayaan Paskah di Yerusalem. Mencari anaknya selama 3 hari, membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Duka cita keempat, perjumpaan dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati. Membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Duka cita kelima, Yesus wafat. Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum mati di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberikan setetes air. Duka cita keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Waktu Yesus disalibkan, semua muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembuskan nafas terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria ketika kita merasa jauh pada Yesus. Saat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duka cita ketujuh, Yesus dimakamkan. Ada pepatah, "It is hard to lose a son or a daughter, but it is harder to bury Christ. To be most motherless is a tragedy, but to be Christless is hell." Sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburnya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Saudari-saudara yang terkasih, perlu kita pahami bahwa 7 kesedihan tersebut tidak ada hubungannya dengan 5 peristiwa duka Rosario ya. Semoga dengan menghayati 7 kedukaan Bunda Maria itu, kita semakin diteguhkan bahwa apapun keadaan hidup kita tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan akan belas kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, anak-anaknya. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pembahasan kita tentang 7 kedukaan Bunda Maria. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita.
Salam. Mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Semua Orang Kudus dan penutupan bulan Rosario. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening
agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Orelakan jiwa rata demi Allah yang esa. Kau berjuang pantang mundur di saat dan tempat. Engkau siang malam melakukan kitab Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat sore, Roh. Pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja kita ini, pertama-tama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas sepanjang bulan ini, di mana kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Bunda Maria lewat bulan Rosario. Sekaligus mulai sore hari ini, tepatnya sebenarnya 1 November, kita juga memperingati atau merayakan semua orang kudus. Marilah kita bawa intensi dan wujud misa kita dalam Ekaristi Suci pada sore hari ini, supaya oleh karena rahmat Tuhan kita semakin dimampukan untuk menghayati iman kita secara sungguh-sungguh. Mengawali Ekaristi Suci ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mohon pengampunan Tuhan, khususnya untuk dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dan damai di bumi. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam ekarisi ini kita juga berdoa, mohon berkat dan pertolongan Bunda Maria, agar Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kesehatan, serta memberkati dan merestui doa serta harapan keluarga Heni. Yang kedua, mohon belas kasihan Tuhan untuk Ibu Teresa Dewi Suyahni. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes,
melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang ini kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dihina, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore. Saya yakin hampir dari kita semua di rumah punya namanya rosario. Masih ada yang belum punya rosario di sini? Ada? Kalau belum ada, beli ya. Yang punya 2 maksudnya diberikan kepada yang belum punya. Semua punya rosario. Ternyata rosario menjadi salah satu benda yang semua orang Katolik punya. Bahkan bukan hanya orang Katolik, yang tidak Katolik pun punya. Maka rosario menjadi salah satu benda yang mungkin, bukan hanya mungkin, memang punya peran penting bagi orang Katolik. Ya. Apakah rosario yang kita punya itu kita gunakan? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Siapa di sini yang selama 31 hari berdoa full rosario? Ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 31 hari ya, full ya? 5. Dari sekian banyak, 5 orang ternyata. Ya. Yang 25? 20 ke atas lah, 20 ke atas lah ada. Ada ya? Ada yang 20 ke atas. Yang hanya 5 kali? Sama 1 bulan ada? Ada juga ya, oke. Bulan Oktober dijadikan sebagai bulan rosario. Dan hampir semua umat Allah, hampir semua paroki, hampir semua komunitas selama bulan Oktober membuat namanya doa rosario bersama-sama. Dan hari ini menjadi puncak bagi kita semua. Yang perlu kita ingat dan perlu selalu kita sadari adalah berdoa rosario kita lanjutkan terus, bukan hanya selama bulan Oktober, tetapi sepanjang hidup kita selama kita menjadi murid Yesus. Doa rosario marilah terus kita doakan. Jangan hanya karena sudah ditutup bulan rosarionya, doanya juga ditutup. Tidak, doanya masih berlanjut. Maka kita lanjutkan doa rosario kita. Entah secara pribadi, entah bersama-sama dengan keluarga, dengan komunitas maupun teman-teman kita. Karena melalui doa rosario itulah kita mendapat kekuatan dari Allah bersama dengan Bunda Maria. Maka sebenarnya kekuatan kita itu bukan di benda rosarionya, tetapi kekuatan kita itu pada doanya, pada iman yang kita ungkapkan ketika kita berdoa rosario. Ini mungkin poin pertama yang penting yang perlu kita ingat terus-menerus. Yang kedua, mulai hari ini, sebenarnya besok 1 November, oleh gereja kita juga dirayakan sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Melalui Hari Raya Semua Orang Kudus ini, pertama-tama gereja meyakini bahwa persekutuan para kudus, orang-orang yang sudah mulia itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Di akhir doa aku percaya kita selalu mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus.
orang-orang yang suci hidupnya, kemudian sudah meninggal, masuk kepada kemuliaan. Entah yang dikenal, entah yang tidak dikenal. Lewat hari raya ini, kita juga disadarkan kembali bahwa panggilan kita sebagai murid Yesus salah satunya adalah panggilan menuju kekudusan. Semua orang dipanggil menjadi kudus, dan menjadi kudus itu mungkin. Bukan hanya para imam, bukan hanya suster yang bisa menjadi kudus. Semua orang bisa menjadi kudus. Santa Monica. Santa Monica itu ibunya siapa? Ibunya Santo Agustinus, seorang istri, seorang ibu rumah tangga bisa menjadi kudus. Selama hidupnya bertahun-tahun mendoakan suaminya dan anaknya supaya bertobat. Benar, anaknya bertobat bahkan menjadi salah satu tokoh gereja yang besar. Santo Carlo Acutis, seorang muda, juga menjadi orang kudus. Ya. Semua mungkin menjadi orang kudus dan semua orang dipanggil menjadi kekudusan, termasuk kita semua. Gimana caranya jalan menuju kekudusan itu? Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus pernah menulis dalam catatan hariannya, jalan kecil menuju kekudusan. Menjadi kudus ditempuh lewat jalan-jalan sederhana, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Menjadi kudus bukan hanya sepanjang hari 24 jam itu doa terus, atau misa terus, atau rosario terus, tidak. Menjadi kudus juga melakukan hal kecil dalam hidup kita, hal sederhana dengan iman dan dengan cinta yang besar. Kalau membuatkan kopi buat suami, buatkan kopi dengan suami itu yang tulus. Jangan buatan kopi asal-asalan. Ya. Entah gulanya kebanyakan, entah kurang gula, atau memberikan kopi sambil uring-uringan. Ini Pak kopinya, wah dilempar. Kalau masak buat anak ya masak dengan sungguh, dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta. Jangan asal-asalan. Nanti kebanyakan garam. Kalau mengajar sebagai guru ya mengajar juga dengan benar. Mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Kalau berdagang juga berdagang dengan tepat, dengan benar. Perilaku kepada karyawan bagaimana? Ya. Kalau kita ketemu dengan teman, sahabat di jalan, tersenyum, menyapa, tanya kabar, gimana kabarnya Bu? Sehat? Anak yang pertama gimana? Sehat juga, cucunya sudah bisa jalan belum? Hal-hal kecil, sederhana, dilakukan dengan tulus, dengan penuh cinta. Dan itu juga bisa menjadi jalan sederhana, jalan cinta menuju kekudusan. Santa Teresia dari Kanak-kanak memberi contoh bagaimana menjadi orang kudus itu sesuatu yang mungkin. Santo Carlo Acutis lewat bakatnya, dia punya bakat dalam bidang IT. Dia mengumpulkan segala macam mujizat Ekaristi, memasukkannya dalam web. Sehingga semua orang juga bisa melihat, bisa membaca. Dia berdoa, dia ikut Ekaristi setiap hari. Mengaku dosa setiap minggu, seminggu sekali. Jalan kekudusan lewat jalan kecil. Tetapi sungguh membawa kita dekat dengan Allah. Maka marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita terus melanjutkan doa-doa rosario kita, entah secara pribadi, entah dalam komunitas. Bulan rosarionya sudah ditutup, tapi doa kita terus berlanjut. Yang kedua, semua orang bisa menjadi suci, bisa menjadi kudus.
tidak hanya orang-orang tertentu, setiap orang. Dan yang kedua, seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, jalan kecil menuju kekudusan. Kita lakukan hal-hal kecil, hal-hal biasa setiap hari yang menjadi bagian dari diri kita dengan iman dan dengan kasih yang besar. Sampai akhirnya Tuhan mendapati bahwa kita masing-masing, kita umatnya adalah orang-orang sucinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian, dan berseru, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia, Bapa suci, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putramu, sehingga mereka mampu menggembalakan umatmu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umatmu, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah masyarakat kami agar senantiasa teguh berjuang mencapai kekudusan dengan berbagai hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu. Dan dengarkanlah seruan serta ungkapan-ungkapan hati kami ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus-Mu. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan para kudus, kami satu suara mengagungkan dan memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami
wartakan kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada malam hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Engkau
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiarah ke dalam perjamuan surgawi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk sebentar. Para romo, para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, kita mengaturkan syukur kepada Tuhan karena boleh melalui bulan Oktober bersama Bunda Maria dalam kegiatan doa rosario secara pribadi, di lingkungan atau di kelompok-kelompok kategorial. Kita juga mengaturkan syukur karena banyak dari umat dari kita semua sungguh-sungguh tergerak untuk mempersembahkan bunga mawar ya kepada Bunda Maria. Bahkan usaha ini untuk mengungkapkan devosi kepada Bunda Maria juga ditularkan atau diwartakan kepada teman-teman, entah itu secara pribadi atau kelompok. Sekali lagi saya atas nama Romo Paroki Hati Kudus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh umat yang sudah menunjukkan bakti hidupnya atau sembah baktinya, devosinya kepada Bunda Maria melalui persembahan bunga mawar. Tak lupa ucapan terima kasih untuk tim dekor yang sudah sibuk untuk menyiapkan itu dan juga lingkungan-lingkungan yang membantu dengan penuh kesetiaan, juga kerelaan setiap kali mewartakan atau meminta umat untuk ikut berserta mempersembahkan bunga mawar itu. Tadi Romo Sigit mengatakan bulan Oktober kita tutup, tidak berarti kita berhenti berdoa rosarium. Hari ini sebetulnya saya sudah memohon Bapak Uskup untuk memberkati taman doa yang dulu sudah dirancang oleh almarhum Romo Joko. Tapi Bapak Uskup ternyata mempunyai kegiatan lain di Lampung, dan meminta Bapak Uskup Emeritus juga sudah mempunyai agenda, maka Bapak Uskup Emeritus hanya menyampaikan salam dan terima kasih sudah diundang untuk berkati, tapi kali ini belum bisa. Bapak Uskup hanya memesankan ke saya, tanggal itu boleh dihadirkan, ditahtakan Bunda Maria, patung Bunda Maria, yang nampaknya hanya ini yang pertama di dunia ya. Ya, kita harus bangga. Maka kalau kita belum pernah ketemu Bunda Maria yang ini, rajin-rajinlah berkunjung. Ya. Hari ini nanti setelah misa, saya akan bersama Miss Dinar memberkati patung itu. Nanti pada waktu Bapak Uskup punya waktu dan kita waktu yang tepat, taman doa itu akan diberkati oleh Bapak Uskup. Taman doanya namanya Taman Doa Bunda Maria Ece Ancila. Ece Ancila itu aku ini hamba Tuhan. Pada waktu Bunda Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel, itulah yang dikatakan. Kabar gembira, tapi kegembiraan itu membuat dia semakin rendah hati. Gabrielnya sedang dalam perjalanan, on the way, ya. Sudah sampai di sini ternyata harus opname, nanti akan pulang lagi. Nah nanti semoga minggu-minggu depan Malaikat Gabriel sudah datang, ada posisinya di sana. Ya. Dan itu saya harap nanti ini menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan devosi kepada Bunda Maria, dan di sana ada doa Salam Maria pakai Mandarin. Yang mau ikut bersama Bunda Maria untuk segala bangsa, ini Bunda Marianya Bunda Maria Mandarin. Jadi kalau belum bisa sebelum masuk berdiri sana belajar. Saya yakin tidak sampai 1 tahun pasti bisa. Asal setiap hari menghafalkan di sana. Ya. Pasti melimpah nanti berkatnya. Ya. Nah itu, sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
dan juga nanti boleh melanjutkan doa rosario. Kalau malam itu akan lebih indah di sana, ya, di tempat di sana. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan untuk menciptakan suasana hening sekali, tapi memang Tuhan hadir di segala situasi hidup kita. Dan itulah situasi paroki kita, adanya ya seperti ini. Maka jangan membanding-bandingkan dengan yang kita tidak punya, ya. Malah nanti kita nggak bisa bersyukur. Syukurilah yang ada, dan juga kita yakin bahwa kekuatan iman kita dari sejarah 100 tahun, ya, Mandarin menjadi kekuatan gereja kita. Jadi kalau Bapak Uskup waktu itu mengingatkan kita bahwa kelompok Mandarin menghadirkan gereja, dan sekarang gereja mesti merawat heritage warisan ini, ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan Mandarin yang sudah menghadirkan gereja 100 tahun ada di Palembang ini. Maka saya sendiri nanti akan mengundang umat untuk semakin familiar dengan Mandarin. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi saya berusaha untuk bisa membaca misa Mandarin. Setidak-tidaknya saya tahu itu. Kalau mengatakan sia-sia itu tahu gitu ya. Nah itu. Nah, ini kita usahakan bersama, ini warisan yang harus kita rawat dan kita hidupi menjadi ikonnya hati kudus untuk keuskupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk para petugas liturgi dan Anda semua yang sudah meluangkan waktu untuk ikut ambil bagian dalam misa ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga dan komunitas Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.